Ada bisik-bisik yang mencengangkan bagi saya dan sebetulnya perlu dijadikan sebagai tambahan informasi untuk pembenahan kontrak-kontrak impor BBM maupun crude kita ke depan di Pertamina. Bisik-bisik yang beredar bahwa hampir semua di belahan dunia ini ada fee sekitar $4 per barel dalam setiap pengadaan atau supply BBM maupun crude. Wow, angka yang tidak main-main, $4. Saya jadi berhitung, kebutuhan Indonesia setiap hari itu 1,6 juta barel. Sementara produk nasional kita hanya sekarang rata-rata di 500 ribu barel. Artinya kita mengimpor setiap hari lebih dari 1 juta barel minyak dan crude secara akumulatif. Kalau kita bicara angka-angka bulat saja, 1 juta barel. Kalau dari satu barel ada fee $4, maka setiap hari ada fee $4 juta yang terkumpul. Nah, inilah informasi yang saya dengar dan kabarnya pengumpul dari fee ini adalah salah satu yang sudah jadi tersangka dan juru bagi-baginya juga salah satu yang sudah jadi tersangka. Nah, bagaimana ini nasibnya? Kemanakah aliran $4 per barel ini mengalir? Kalau kita kalkulasi $4 juta per hari, maka satu bulan ada $120 juta. Bayangkan setahun. Wow. Dan bagaimana dengan pejabat-pejabat yang lama yang masih menandatangani pengadaan ini dari sejak dulu? Kalau ternyata memang semua kecipratan, kebagian, apakah Kejaksaan Agung akan memproses hukum semua? Termasuk dirut-dirut yang lama dan semuanya. Bagaimanakah nasibnya? Tapi ini hanya sebuah informasi-informasi yang belum punya bukti valid, tetapi layak kita jadikan menjadi sebuah tambahan informasi untuk memperbaiki sistem tata kelola pengadaan crude maupun BBM di negara kita. Fee $4, saya terbayang itu tumpukan uangnya setiap hari sebanyak apa. Dan siapa yang menerimanya di negara ini? Siapa yang menikmatinya selama ini? Ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah itu benar atau tidak? Ya perlu pendalaman lebih jauh. Yang saya sampaikan ini hanya sebuah informasi-informasi, obrolan-obrolan di warung kopi ya. Tapi warung kopinya adalah warung kopi yang memang disinggahi oleh para trader-trader, broker-broker. Jadi saya pikir obrolan di warung kopi yang disinggahi para trader dan broker adalah sebuah obrolan yang nyata adanya. Jadi informasi ini mungkin ya perlu kita jadikan sebagai sebuah informasi untuk mengetahui bagaimana sebetulnya sisi gelap pengadaan crude dan BBM kita selama ini berlangsung. Saya sangat mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, tetapi saya menolak pelemahan, pembusukan, dan memburukkan nama Pertamina. Karena Pertamina ini sejak lama saya berkata, Pertamina adalah tiang, tonggak, benteng, kondusivitas dan keamanan bangsa dan negara. Karena kalau Pertamina bermasalah gagal mendistribusikan BBM satu hari saja, maka akan terjadi kelangkaan dan saya pastikan seluruh Indonesia akan terjadi kerusuhan massal karena ketiadaan BBM. Dan jangan sampai gara-gara proses ini berjalan, masyarakat kita kemudian memusuhi, membenci Pertamina. Jangan, bencilah oknum pelakunya, musuhilah oknum pelakunya. Tetapi Pertamina jangan pernah dimusuhi, jangan pernah dibenci. Apalagi harus latah ikut-ikutan meninggalkan produk Pertamina dan beralih ke produk asing. Hati-hati, infiltrasi asing juga sangat mungkin terjadi dalam peristiwa ini untuk meningkatkan penjualan bahan bakar mereka. Nah, ini kita harus waspadai sebagai anak bangsa. Nasionalisme dan kecintaan kita kepada milik negara, milik rakyat harus kita tumbuh kembangkan. Dan sekali lagi soal $4 itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Hanya sebuah obrolan yang saya temukan di warung kopi yang disinggahi oleh trader dan broker. Apakah ini layak dijadikan informasi tambahan untuk diusut? Ya monggo silakan. Kalau dianggap ini hanya ocehan omong kosong, ya silakan saja. Saya juga hanya sedang omong kosong mungkin pagi ini tentang $4 juta per hari.
tetapi apa benar ya omong kosong ya? Patut untuk direnungkan dan ditelusuri lebih jauh.